warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran matematika wajib yang akan membahas tentang statistika yang lebih detail dengan ukuran pemusatan data berkelompok. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ukuran pemusatan data tunggal. Sekarang kita akan melihat materi baru, yaitu ukuran pemusatan data berkelompok. Yang pertama adalah rata-rata hitung. Rata-rata hitung suatu data dapat ditentukan dengan tiga cara. Yang pertama, rata-rata hitung data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. X bar sama dengan sigma I dari 1 sampai K Fi kali Xi per sigma I sampai 1 dari K dari Fi. Sudah diketahui kemarin bahwa X bar itu adalah rata-rata. Nah, sekarang Xi itu adalah titik tengah kelas interval ke I. Berarti misalnya kelas interval pertama, titik tengahnya yaitu adalah median, ya. Kemudian K banyaknya kelas interval, jadi banyaknya kelas, misalnya kelas dari 1 sampai 5, kelompok pertama 6 sampai 10, kelompok kedua 11 sampai 15, kelompok ketiga dan seterusnya. Ya, itu ya, jadi di data 1 sampai 5 itu nilai tengahnya berapa? Nah, itulah yang dikatakan dengan Xi. Sedangkan K banyaknya kelas interval. Fi adalah frekuensi kelas interval ke I. Jadi frekuensinya misalnya angka 1 sampai 5 itu 10, berarti data 1 sampai 5 ada 10 data. 6 sampai 10 ada misalnya 3 data dan seterusnya. Ya. Itu cara pertama. Dengan mengambil titik tengah kelas interval dari suatu kelas interval. Kemudian cara kedua adalah menghitung rata-rata hitung dengan menggunakan rata-rata sementara. Ya, cari rata-rata sementara. Kita curiga saja bahwa rata-ratanya sekian ditebak, ya. XS sementara. Ditambah sigma I sampai K, itu K interval juga, Fi kali DI. Nah, DI itu apa? Kita lihat keterangannya, XS adalah rata-rata sementara. Kemudian DI simpangan deviasi yaitu Xi kurang XX. Nah, jadi Xi itu tadi adalah nilai tengah dikurang dengan yang dianggap sebagai rata-rata, ya. XS. Kemudian XS ditentukan secara bebas. XS bisa dipilih dari salah satu titik tengah kelas interval. Jadi titik tengah yang untuk kelas lain kita bisa sebagai XS. Cara ketiga, menghitung rata-rata hitung dengan menggunakan metode coding. Nah, coding sama mirip yang dengan cara kedua, ya. Ini dikali CI. Kalau tadi di sana di cara kedua dikali DI. DI itu adalah hasil dari nilai tengah setiap kelas dikurang nilai tengah dari rata-rata, ya. Rata-rata yang biasanya diambil dari nilai tengah suatu kelas. Sigma Fi dikali CI per sigma I sampai K, Fi kali P. Nah, sekarang kita lihat P itu apa. XS rata-rata sementara seperti tadi. CI adalah kode titik tengah. CI sama dengan DI per P. Berarti kalau sudah dapat DI-nya dibagi dengan P. CI itu dari DI. DI itu tadi adalah XI dikurang XS, ya. Kemudian CI ini adalah DI per P. Nah, sekarang jadi P-nya itu apa? Selanjutnya, P adalah panjang interval. 1 sampai 5 berarti panjangnya 5. Ya, 1 sampai 3 dalam satu kelas 1, data 1 sampai 3 itu adalah berarti panjangnya 3. Ya, panjang intervalnya 3. Itu maksudnya P. C itu DI tadi, standar deviasi tadi itu dikurang dengan dibagi dengan panjang interval kelas.
Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaan dari ketiga cara tersebut. Nah, misalnya 3 sampai 5. XI-nya nilai tengahnya kan 4. FI-nya frekuensinya di sini disebut 3. FI kali XI dengan 12. Nah, DI itu kan XI dikurang XS. Nah, kita coba ambil XS adalah 10. Berarti XI kita ambil 4 dikurang 10 hasilnya min 6. Nah, di sini FI kali DI. DI berapa tadi? Yang pertama adalah XI ini XI kurang XS berarti min 6. DI adalah tadi per ya, per 3 berarti 2. 3 ya, per 3 berarti 3. Jadi FI sama dengan 3 dikali DI ini karena yang min 6 hasilnya adalah min 18. CI-nya, C1-nya, CI di situ ya, sorry. Salah ketik. CI-nya minus 2. Jadi min 6 DI per C-nya interval kelasnya ini 1, 2, 3, 3, 4, 5 berarti 3 panjang kelasnya. Maka di sini hasilnya 2. Jadi min 6 bagi 3 hasilnya minus 2. Kemudian dikali FI kali CI, FI-nya ini berapa? 3 dikali CI-nya min 2 hasilnya min 6. Nah, yang di bawah 7. Jadi frekuensinya 7. Frekuensi apa namanya? Nilai tengahnya 7, frekuensinya 5. 5 kali 7 35. Nah, sekarang DI minus 3 berarti 10 di 7 dikurang 10 hasilnya minus 3. Nilai tengah di sini 7 dikurangi nilai rata-rata sementara 10 hasilnya minus 3. FI-nya adalah 5, kemudian DI-nya adalah minus 3, hasilnya dikali minus 15. CI-nya sama dengan minus 1. DI-nya minus 3 dibagi dengan panjang kelasnya tadi 3, 6, 7, 8 adalah 3 panjang kelasnya, hasilnya adalah minus 1. FI kali CI minus 1 kali frekuensinya 5, hasilnya minus 5. Ya, begitu seterusnya sampai ke bawah. Sigma dari FI itu, ini sigma dari FI kali XI bisa dihitung sendiri nih ya. Ini juga FI kali DI ini sampai 6 karena jumlah kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelas sesuai dengan rumusnya. I sama dengan 1 sampai K FI kali DI ya. Jadi ini semua 6. 6 K-nya sama dengan 6. Lanjut, kita lihat nilai rata-rata hitung dengan menggunakan cara pertama. Jadi XI sama dengan 1 sampai 6 dikali FI kali XI. FI-nya tadi ya, kita lihat kembali. Ini ya jumlahnya di sini. FI jumlahnya sampai 40 data, bisa dihitung sendiri. 8 tambah 12 20, 9 tambah 7 16 tambah 4 20, 20 tambah 20 adalah 40 ya. Hitung sendiri. Ini 472 perkalian XI kali FI kali XI. Ini FI kali XI. Kalau kita jumlahkan ini semua hasilnya adalah 472. Jadi langsung kita bagi saja 472 bagi 40 sama dengan 11,8. Cukup mudah ya untuk menghitungnya. Jadi langsung diambil saja FI kali XI, sudah ada datanya di depan. Kemudian jumlah frekuensinya juga sudah ada meskipun saya tidak tulis di situ. Itu sengaja dikosongkan agar bisa dicari sendiri. Nilai rata-rata hitung menggunakan cara kedua. X war sama dengan XS rata-rata sementara I sampai K ya. Ini 6 di sini ya, saya tidak menulisnya, saya lupa tadi. FI kali DI per I sama dengan 1 sampai KFI. Itu sama dengan rata-rata sementara ditentukan tadi ya. Contohnya adalah 10 FI kali DI. Kita lihat FI kali DI. Nah, ini kalau kita jumlah hasilnya 72. Jumlah data kan 40. Jadi 10 ditambah 72 per 40 hasilnya adalah 10 tambah 1,8 11,8. Sama ya, sama. Nilai rata-rata hitung menggunakan cara ketiga.
Rumusnya hampir mirip cara kedua, cuma di sini ada kata dikali dengan CI, di mana CI itu adalah DI per panjang kelas per sigma I sampai K. Di sini sigma I sampai 6, karena kebetulan 6 itu interval ya. Frekuensi I kali P panjang kelas. XX sudah 10 ya. FI kali CI tadi. FI kali CI ini kalau dijumlah hasilnya adalah 24 per 3 per 40 kali panjang kelasnya adalah 3. Ternyata hasilnya adalah 10 tambah 1,8. Hasilnya juga sama 11,8. Jadi cari saja cara yang lebih mudah. Mungkin cara pertama mudah ya. Cara kedua agak rumit karena harus dicari lagi DI-nya. Sama lebih rumit lagi. Yang ketiga karena ada CI. Tapi nanti dalam soal nanti disuruh satu-satu cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga. Jadi nilai cara pertama sama dengan nilai cara kedua sama dengan nilai cara ketiga. Ya. Cara kedua dan cara ketiga mirip karena ada rata-rata sementara. Yang membedakan adalah kita harus mencari CI dulu. CI juga berasal dari DI. DI itu berasal dari nilai tengah setiap kelas dikurang dengan nilai tengah yang ditentukan sebelumnya. Yaitu rata-rata sementara itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, sekarang ada tugas ke-9. Carilah median modus kuartil desil persentil dari data yang ada pada bagian contoh. Jadi dikumpulnya juga hari Sabtu gini ya. Kumpulkan hari Sabtu. Jangan dikumpul sebelum hari Sabtu. Dan terakhir dikumpul hari Sabtu adalah sekitar jam 8 malam. Ya. Cukup sampai di sini dulu materi kita kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.